حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan dari kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang kemarin kita baca distorkan terlebih dahulu, ada dua hadis. Yang pertama hadis seputar anjuran untuk bersegera di dalam amalan kebaikan dan tidak menunda-nunda. Kemudian hadis yang kedua seputar mujahadah, itu bersungguh-sungguh baik di dalam meraih jalan menuju surga atau bersungguh-sungguh di dalam menghindari perkara-perkara yang bisa menghantarkan ke dalam jurang api neraka Jahannam. Wal a'yadu billah. Untuk menyingkat waktu, barakallahu fikum, yang hafal dua-duanya semuanya berdiri, tidak dibagi, semuanya berdiri serentak, dan diharapkan dengan harapan yang sangat jangan ada yang modal dusta. Dalam artian kalau nggak hafal duduk aja, tapi kalau hafal silakan berdiri. Karena kadang-kala ada yang dia asli nggak hafal cuma ikut berdiri gitu, mulutnya gitu. Kondisikan ya. Kalau nggak hafal duduk nggak masalah, nggak dimarahin, paham ya? Duduk santai, besok hafal. Tapi kalau hafal, benar-benar hafal, nah silakan. Caranya gitu. Nah, dan upayakan ya dengan suara yang kompak, serentak itu ya. Tampak semangatnya gitu ya, barakallahu fiik. Naam. Tafadhalu. Babun fil mujahadah. Babun fil mujahadah. Ada babnya dihafalkan ya. Babun fil mujahadah. Fil mujahadah. Apa? Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah, yang hafal satu tafadhalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ujibat nar bisahwas wa ujibat jannah bil makarih. Rawahu muttafaqun alaih. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tabas, ya. Al-yawma syirun wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok yang semisalnya lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya, barakallahu fiik. Kita ambil dua hadis.
Hadis yang satunya panjang tapi sudah hafal di Arba'in Nawawiyah dulu, sehingga tinggal ngulang kembali barakallahu fiik. Yang satunya pendek banget, sehingga jangan sampai terlewatkan kalau nggak hafal dua-duanya, satu dihafal. Paham ya? Jadi kalau nggak bisa dua-duanya bukan berarti terlewatkan semuanya. Ada yang pendek dihafal. Karena sehari satu pendek, besok pendek. Lama-lama kalau udah 10 hari 10 hadis pendek semuanya. Paham ya? Kalau sebulan 30 hadis. Dan kalau setahun berhadis-hadis sudah. Paham ya? Makanya disemangati dalam menimba ilmu, menghafalkan ilmu. Dan karena ilmu itu bukan sekedar yang tulis, tapi innamal ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan semata-mata yang hanya sekedar ditulis. Paham ya? Ditulis itu mengikat ilmu benar, tapi yang di dada itulah yang terkadang bisa lebih menjaga lagi, yaitu hafalan. Jadi jangan sampai malas-malasan untuk menghafal. Karena di akhir zaman ini dengan beraneka ragam fitnah teknologi yang canggih, kemudian banyaknya HP Android atau yang semisalnya, banyak orang-orang yang sudah malas menghafal. Dengan alasan di HP juga ada katanya. Paham ya? Lah HP-nya mati. Masa ilmunya cuma di HP? Paham ya? Paham ya? Kalau nggak ada HP bingung. Sinyalnya lemah sudah nggak bisa setoran. Paham ya? Kemudian nggak ada kuota, nggak bisa dakwah. Dan semua ilmu di HP katanya. Jangan seperti itu barakallahu fiik, tapi terus kita semangati untuk menghafal hatta walaupun pendek tidak masalah. Sehari 1, 2 hari sudah dapat 2. Seperti itu. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Hari ini sedikit, besok yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, sampai ada permisalan bahasa Indonesia yang sering antum dengar, ya kan? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi apa? Bukit. Paham ya? Karena itu tadi terus. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik, disimak biar nanti tahu artinya. Aktivitas yang lainnya dikondisikan, fokus menyimak apa yang dibaca biar nanti tahu artinya dan mudah menghafalnya. Qala al-mu'allif wasabahullah babun fi bayani kasrati turuqil khair. Masyaallah, bab penjelasan seputar banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan tidak hanya satu, tapi banyak. Amalan kebaikan banyak, infak, sedekah, ucapan yang baik, kejujuran, ya enggak? Kemudian membantu orang lain. Jadi amalan kebaikan banyak sekali. Tidak hanya satu. Nah ini babun fi bayani kasrati turuqil khair, bab penjelasan tentang apa? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, alhamdulillah. Paham ya? Jadi jalan menuju kebaikan banyak sekali. Tidak hanya satu. Kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca dulu baru nanti kita artikan. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Wa tu'inu ar-rajula bi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Wa kullu khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Wa tumitul adha 'ala tariqi shadaqatun. Antum kelihatannya panjang hadisnya ini barakallahu fiik. Muttafaqun alaih, sudah hafal satu lafaz shadaqatun. Ya enggak? Nah, tinggal dikaitkan. Ada shadaqatun pertama, shadaqatun kedua, shadaqatun ketiga, tinggal hitung shadaqahnya berapa di situ. Tinggal digabung dengan kalimat yang ada. Mudah, simple. Paham ya? Jadi jangan melihat panjang sekali, mudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, digabungkan. Nah, memahami arti dan makna itu tambah mempercepat hafalan. Mempermudah. Mempermudah hafalan kalau anda tahu artinya. Nah, kita lihat, simak dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Akh Nawaf As-Sadusi, Ad-Dawsi. Jangan dicampur-campur. As-Sadusi lain lagi. Itu Abdul Khattab As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Kalau ini Abdurrahman Sakhr Ad-Dawsi. Paham ya? Jangan dibalik ya. Kalau yang As-Sadusi Abdul Khattab siapa? Siapa? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nah, jangan dicampur ya. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Kita lihat dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau termasuk sahabat yang mulia, paling banyak hafalan riwayatnya dari Rasulullah SAW. Antum hafal mantunnya? Bismillah. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Nanti kalau yang belum hafal, dihafalkan ya. Antum dah hafal aknawa? Coba. Ya, na'am barakallahu fiik, sudah bagus teman, ada beberapa harokat yang diluruskan nanti ya. Karena ada yang enggak ada alnya, jangan dikasih al. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun, bukan wal Anasun. Wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun, kita tambah al juga. Wa Jabirun wa zaudatun, bukan zaudati ya. Wa zaudatun nabiyyi. Nah, yang belum hafal dihafalkan, dikondisikan. Nanti lama-lama hafal sendiri. Ini anak ngulangi udah kurang lebih 1000 kali. Kurang lebih berapa? 1000 kali anak ngulang-ulang pantun tadi itu. Mafhum ya Ahmad? Ayo enam. Kita lanjutkan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, kullu sulami, setiap persendian, sulama, bukan sulami ya, sulama itu persendian artinya. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, setiap persendian yang ada pada manusia ada sedekahnya. Setiap persendian. Padahal kurang lebih kita punya berapa sendi? 360 sendi. Paham ya? Kan kurang lebih situ kan? Ayo na'am, ada sendi ini, sendi itu, persendian ini loh. Nah, ini sendi. Sendi juga ini. Paham ya? Paham persendian? Ayo na'am. Setiap persendian yang ada pada manusia itu ada sedekahnya. Kita lihat. Simak baik-baik artinya. Kullu yaumin tatlu'u fi syams, setiap harinya. Setiap harinya ketika matahari terbit. Kita lihat. Ta'dilu baina snaini shadaqatun. Mendamaikan antara dua orang. Ta'dil itu maksudnya mendamaikan. Mendamaikan antara dua orang yang bertikai, berselisih, sedekah. Jadi ada orang kelahi jangan malah dipanas-panasin. Didamaikan. Ya akhi taqillah malak isfi. Dikondisikan bagaimana cara damai. Nah, mendamaikan dua orang yang berselisih, sedekah. Berarti sedekah enggak harus pakai uang, enggak harus. Siapa yang mengharuskan? Sedekah bisa dengan perbuatan, bisa dengan harta, bahkan dengan ucapan bisa atau tidak? Bisa, akan kita lewati nanti. Jadi jangan wah anak enggak bisa sedekah Ustaz. Kenapa? Uang enggak punya. Kita katakan enggak harus dengan uang. Kita lihat biar tambah jelas lagi, perhatikan baik-baik. Wa tu'inur rajula, simak baik-baik. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha, sampai situ diartikan terjemahan diperhatikan. Dan engkau menolong, tu'in, engkau menolong atau membantu seseorang, rajul, seseorang fi dabbatihi, membantu seseorang untuk naik di kendaraannya. Amin. Maksudnya bagaimana? Pada kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, kamu boncengkan dia, itu artinya gitu ya. Kamu membawa dia di atas kendaraan berarti boncengkan. Ya akhi tafaddal ma'ana misalkan, boncengkan di belakangnya. Au tarfa'unahu 'alaiha mata'ahu. Atau kamu mengangkat barang-barangnya di atas kendaraanmu. Sedekah, sedekah. Ada dua kemungkinan ya. Antum boncengkan orang lain di belakang antum untuk sedekah, atau membawakan barangnya. Barangnya antum naikkan di tempat motor antum atau kendaraan antum, dibawakan itu sedekah juga. Paham ya? Misalkan ada nenek-nenek atau kakek-kakek atau ibu-ibu atau bapak-bapak misalkan bawa apa? Rumput beratnya. Antum ada kesempatan. Sini Pak, Anda bantu Pak, tak naikkan di kendaraan kami, kemudian nanti kami antar ke rumah. Nah, itu sedekah juga. Itu yang pertama. Atau yang kedua, itu yang kita ambil taruhan yang pertama. Yang kedua, seperti halnya apa? Antum boncengkan, fadhal ma'ana, diboncengkan di belakang. Sedekah juga. Berarti boncengan boleh enggak ada larangan. Dulu pernah barakallahu fi Rasulullah SAW memboncengkan salah satu sahabat. Siapa ayo yang ingat sahabatnya yang pernah diboncengkan Rasulullah SAW? Ayo na'am, Abdullah. Ayo, siapa? Muhammad. Sahabat yang pernah bonceng Rasulullah SAW. Ayo. Na'am.
Ahsanta barakallahu fiik. Ahsanta ya Abu Salman. Hayakallah. Ya, na'am. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Kuntu di depan Nabi SAW dahulu aku bonceng di belakang Rasulullah SAW. Jadi boncengan enggak ada larangan. Cuman dikondisikan ya. Dikondisikan, nah barakallahu fiik kendaraannya dikondisikan dalam keadaan membebani. Nah, kita lihat sini. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Dan perkataan yang bagus itu adalah sedekah. Kalimat thayyibah itu perkataan, ucapan yang bagus itu adalah sedekah. Jadi walaupun antum enggak punya modal uang pun, enggak punya modal harta, ucapan yang bagus, yang jujur, yang benar dihitung apa? Sedekah. Bisa dipahami ya? Dihitung sedekah. Jadi jangan sampai terpetik di benak antum, sedekah harus dengan uang, dengan harta. Paham ya? Tidak harus ya. Dengan ucapan yang bagus, antum jujur saja, ngomongnya jujur, enggak bohong, sedekah. Masya Allah. Nah, kadang orang kan terpetik di benaknya, wah anak enggak bisa sedekah. Nah, kenapa enggak bisa ya? Enggak ada uang, enggak ada harta. Ternyata sedekah, jalan menuju sedekah itu banyak sekali ternyata. Di antaranya ucapan yang bagus, ucapan yang baik, ucapan yang jujur. Naam. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah. Dan setiap langkah yang kamu berjalan dengan langkah tersebut menuju salat, shadaqatun. Khutwah itu langkah, diperhatikan baik-baik. Dan setiap langkah tamshiha yang kamu berjalan dengan langkah tersebut ila shalah menuju kepada salat, shadaqatun, sedekah. Antum dari rumah wudu kemudian ke masjid. Kalau zaman dahulu enggak ada motor-motor, jarang sekali. Sepeda ontel aja kalau orang yang enggak kaya enggak punya. Ya jalan kaki. Nah, khutwah, jalan kaki, langkah-langkah itu dihitung sedekah. Kalau zaman sekarang bagaimana? Misalkan ada yang nanya ke antum, bagaimana ya Ustaz? Orang ke masjid naik motor atau naik mobil atau naik sepeda, dapat pahala enggak? Pahala tetap dapat, cuman tidak sebesar pahala orang yang melangkahkan kakinya. Pahala tetap dapat. Kan lebih cepat juga, lebih cepat sampai ke masjid, kemudian beribadah di masjid. Pahala dapat, cuman kalau yang melangkahkan kakinya tadi itu, setiap langkah dihitung sedekah. Masya Allah. Bukan berangkatnya aja, sampai dia pulang itu dihitung sama pahalanya. Berangkat PP, pulang pergi sama. Masya Allah, hadisnya akan kita baca nanti setelahnya. Wa tumitul adha 'anit thariq shadaqatun. Dan engkau menghilangkan, tumit, menghilangkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekah. Contohnya ada batu-batu besar yang ganggu di perjalanan, antum singkirkan. Ada duri yang kira-kira nanti mengganggu orang lewat, antum singkirkan. Ada kulit pisang, kulit semangka yang kadang orang lewat terpeleset, antum singkirkan misalkan. Ada kayu yang tumbang dan antum mampu untuk meminggirkan, antum pinggirkan. Sedekah. Bayangkan itu. Di jalan kebaikan ternyata banyak atau sedikit? Banyak sekali, bayangkan ini. Nah, tapi ingat, menghilangkan rintangan gangguan dari jalan ini. Nah, barakallahu fiikum. Kadang-kala orang berat. Beratnya kenapa? Dia sudah punya keperluan, kepentingan sehingga kadang lewat enggak sempat ya. Tapi kalau dia menyempatkan, masya Allah sedekah. Faham ya? Menghilangkan gangguan rintangan yang ada di jalan, seperti batu yang mengganggu atau duri atau potongan kayu atau yang semisalnya, itu dihitung apa? Sedekah. Kalau polisi tidur bagaimana Muhammad? Purworejo, polisi tidur. Antum tahu polisi tidur? Poldur? Tahu ya. Polisi tidur itu ganggu enggak kira-kira itu? Orang mau ngebut enggak jadi, mau kenceng itu tiba-tiba berhenti. Ada polisi tidur situ. Antum singkirkan, antum dongkel itu, antum ambil, antum buang itu termasuk enggak itu? Termasuk sedekah enggak itu? Antum tahu polisi tidur? Portal-portal yang jalan itu loh. Paham ya? Yang kadang orang kalau jalan harus rem pelan. Nah, itu kalau bongkar itu biar bersih, biar orang jalannya lancar, itu sedekah enggak? Ya? Sedekah. Apa? Boleh atau enggak? Sedekah atau enggak? Termasuk enggak? Enggak termasuk ya? Antum apa istirahat? Kalau polisi tidur? Di mana? Yang ada tengah jalan, di kampung-kampung, di gang-gang itu ada polisi tidur itu, kalau antum bersihkan termasuk amalan sedekah enggak? Tahu polisi tidur enggak antum? Nah, kalau antum dongkel, antum bersihkan biar orang lewatnya lancar itu sedekah bukan? Sedekah bukan?
Bukan ya. Kalau itu udah maslahah, jangan antum bongkar, enggak boleh. Itu maslahah, ada kepentingan, ada tujuan di balik apa polisi tidur tadi itu. Tujuannya apa? Biar orang enggak ngebut. Biar orang enggak ngebut, hati-hati sehingga ada orang nyebrang, anak kecil lewat dia pelan di situ. Jadi ada fungsinya itu, bukan mengganggu. Paham ya? Makanya sampai barakallahu fikum, sampai orang-orang kadang menulis ada tulisan itu ngebut benjut. Paham ya? Maksudnya kalau orang cepat jatuh gitu. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi ini kondisikan ya, menghilangkan rintangan gangguan yang ada di jalan ini, jangan sampai salah paham. Jangan sampai apa? Gagal paham. Antum pulang kampung kemudian mengganggu ini, antum dongkel. Bisa wafat nanti. Paham ya kalau sampai dihakimi masa ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya ini sedekah ternyata banyak sekali ternyata. Tidak hanya satu dan tidak harus dengan uang sedekah itu. Jadi walaupun antum enggak punya uang, sedekah bisa enggak, Mama? Bisa nih. Al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang bagus dinilai apa? Sedekah. Masya Allah. Nah, di setiap sendi manusia ini ternyata setiap harinya ada sedekah. Kemudian apa kira-kira amalan yang bisa mewakili semuanya? Jadi kalau orang itu melakukan amalan itu bagaikan orang yang bersedekah dengan 360 sendi. Masya Allah. Amalan apa itu? Kira-kira siapa yang ingat? Hendak ya Akh Abdurrahman. Ayo na'am. Ahsan tabarakallahu fiik. Apa tadi Muhammad? Yang dibilang Abdurrahman tadi apa? Sholatud duha. Jangan ditinggalkan barakallahu fiik. Kelihatannya ringan, sepele, ternyata pahalanya luar biasa. Di samping dia seakan-akan bersedekah dengan 360 sendi, dijamin juga apa? Dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Ringan. Antum wudu sebelum 8:30 masuk, salat 2 rakaat. Diniatkan duha, terus tahiyatul masjid double. Nah, 2 in 1. Dua amalan, dua pahala dalam satu amalan. Paham ya? Nah, ya kan? 2 pahala dalam satu amalan. Amalan salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Niatnya 2. Tahiyatul masjid plus duha. Bisa enggak? Bisa, karena hukumnya sama-sama sunnah. Jangan tinggalkan ya salat duha, disemangati. Walaupun 2 rakaat, pahalanya luar biasa. 360 sendi, bayangkan itu. Kalau kita hitung satu persatu kan sulit. Sendi-sendi kita kan banyak sekali, ada yang sendi besar, sendi kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi yang pendek ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, "Man ghada ilal masjidi wa raha, a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Masyaallah. Pendek ini kita terjemahkan, perhatikan baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW beliau berkata, "Man ghada ilal masjid wa raha," barang siapa yang pergi ke masjid dan pulang, pergi pulang. Jadi PP pulang pergi. Paham ya? Ghada berangkat, raha pulang. Paham ya? Nah, niscaya a'addallahu lahu, niscaya Allah Ta'ala siapkan untuknya, a'adda siapkan. Allah Ta'ala siapkan untuknya nuzulahu, tempatnya. Di mana? Minal jannah, di surga. Kullama ghada raha. Setiap kali berangkat atau pulang. Jadi ternyata hitungannya sama. Namanya tabaan ini ya, tabaanil ghair. Jadi tabaanil awal. Paham ya? Ketika dia berangkatnya dinilai pahala, pulangnya pun dinilai pahala. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Amalan-amalan seperti ini tentunya jangan sampai terluputkan. Ya, berangkat ke masjid, pulang ke masjid. Kalau antum lagi pulang di kampung misalkan ya, ke masjid, kemudian nanti berangkatnya dihitung pahala, pulangnya dihitung pahala. Ternyata disiapkan apa? Disiapkan tempatnya di mana? Surga. Masya Allah. Ini luar biasa loh ya. Karena surga nggak sembarangan. Surga yang paling rendah aja bagaimana kenikmatannya? Melebihi 10 kali dunia dan seisinya. Itu surga paling rendah. Melebihi apa? 10 kali dunia dan seisinya. Satu kali aja luar biasa. 10 kali. Coba bayangkan itu. Subhanallah. Naam. Semoga kita termasuk penduduk surga. Ikhwani fid din, a'azzani
Wa azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Inilah bab yang kita ambil, bab fi bayan kasratit turuqil khair, bab penjelasan mengenai banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, itu dalilnya. Dihafalkan pendek, simpel, padat. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Beramallah kebaikan, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian apa lagi? Amalan kebaikan dibalas dengan kebaikan, apa dalilnya, Ihsan? Naam, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan yang serupa. Naam, barakallahu fik. Al-jazaa'u na'am min jinsi al-amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.